Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan menampilkan video pembelajaran materi protein kelas 12 dengan anggota kelompok Angel Angeli, Arizatul Umami, Bilqis Putri Raisyah, Devani Aura, Maitri Rahmadila, Nadia, dan Rahmi Elisa. Simak baik-baik ya teman-teman, semoga bermanfaat. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Struktur protein terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer protein adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang menyusun protein. Dalam satu polipeptida, biasanya ada banyak banget loh asam amino yang terkandung di dalamnya. Nah, struktur inilah yang terjadi ketika ada hubungan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita punya dua protein dengan masing-masing 500 asam amino. Tapi di protein A terdapat asam amino yang berbeda dengan protein B. Meskipun bedanya cuma satu asam amino, tapi itu cukup untuk menyatakan bahwa struktur A dan B merupakan senyawa protein yang berbeda. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder protein berkaitan dengan bentuk dari berbagai rangkaian asam amino pada protein oleh ikatan hidrogen antara atom hidrogen dari gugus amino dengan atom oksigen dari gugus karboksil. Struktur protein sekunder terjadi karena adanya interaksi antara molekul asam amino yang ada dalam struktur tersebut. Interaksi tersebut bisa terjadi antara atom oksigen dengan atom hidrogen dari senyawa yang berbeda. Hal ini menyebabkan suatu rantai protein bentuknya menjadi melingkar atau disebut dengan alpha helix. Yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu protein. Struktur protein tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder. Jadi, kalau suatu protein terdiri atas beberapa struktur alpha helix dan beta sheet, dia termasuk ke dalam struktur sekunder. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener protein merupakan susunan subunit dalam protein oligomer. Kalau di struktur protein kuartener, molekul protein itu ditunjukkan tidak dalam satu untaian melainkan beberapa untaian. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat gambar yang di samping. Komponen penyusun protein adalah asam amino. Asam amino yaitu sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Jenis asam amino. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam-asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Contoh, valin, leusin, isoleusin, histidin, arginin, treonin, triptofan, metionin, fenilaninin, dan lisin. Yang kedua, asam amino non-esensial, yaitu asam-asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Contoh, glisin, alanin, serin, glutamin, tirosin, prolin, asparigin, aspartat, sintein, dan asam glutamat. Struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa R dari residu atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom Ca atau C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga terikat pada atom C alfa ini, senyawa tersebut merupakan asam alfa amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia
rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Untuk melakukan pengujian pada protein dapat dilakukan dengan 5 metode. Yang pertama ada uji Biuret. Uji Biuret dilakukan untuk menguji adanya ikatan peptida dalam protein. Reaksi akan positif jika terbentuk warna ungu. Yang kedua ada uji Santo protein. Uji Santo protein dilakukan untuk menguji adanya inti benzena pada protein seperti tirosin, triptofan, dan fenilanin. Reaksi akan positif jika terbentuk warna kuning atau jingga. Yang ketiga, ada uji belerang atau PB asetat. Uji belerang dilakukan untuk menguji adanya belerang dalam protein seperti sistein. Reaksi akan positif jika terbentuk endapan hitam. Yang keempat, ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin merupakan uji umum protein yang spesifik untuk asam amino. Reaksi akan positif jika terbentuk warna ungu atau lembayung. Yang kelima atau yang terakhir ada uji Milon. Uji Milon dilakukan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin. Reaksi akan positif jika terbentuk endapan merah. Berikut kegunaan dari protein. Yang pertama sumber gizi, yang kedua cadangan energi tubuh, yang ketiga biokatalis dalam sistem hidup yaitu enzim, yang keempat pengangkut, misalnya hemoglobin dalam darah, yang kelima bahan pembuatan sikat gigi, serat, tekstil, lem, dan cat, yang keenam sebagai pelindung pada beberapa binatang misalnya bisa ular.